Apakah keuntungan dan kerugian wawancara? Nah, simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel saya ini. Saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Bisa juga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mengerjakan tesis maupun disertasi. Baik, kali ini saya ingin mengucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih ya. Kali ini kita akan membahas tentang wawancara, khususnya keuntungan dan kerugian dari wawancara. Kita mulai dari keuntungan wawancara. Yang pertama adalah respon yang bebas, respon yang dalam. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa mendapatkan respon atau jawaban dari narasumber kita secara bebas dan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bahasa-bahasa mereka, kehendak mereka, pemikiran mereka, penilaian mereka, dan terus bisa kita gali lebih dalam lagi pandangan-pandangan mereka. Dan seringkali respon itu bebas, artinya terbuka gitu, tidak terganjal atau terbatasi oleh hal-hal tertentu. Misalnya kalau menggunakan survei atau kuesioner gitu, jawabannya terbatas hanya pada mungkin pilihan-pilihan yang ada dalam kuesioner tersebut. Tapi dengan wawancara, mereka bisa mengungkapkan apa saja yang ditanyakan, tapi juga bisa saja yang di luar ditanyakan, tapi menurut narasumber adalah penting. Keuntungan berikutnya adalah fleksibel dan juga sangat adaptif. Artinya ketika merespon pertanyaan dari interviewer, dia akan cepat bergulir, cepat menyampaikan dan mengaitkan dengan hal-hal yang menurut mereka relevan gitu. Dan jawabannya juga bisa berkembang terus ya, fleksibel dan juga adaptif terhadap perubahan-perubahan pertanyaan, atau ketika ada keinginan dari narasumber untuk menceritakan hal-hal lain yang mungkin relevan yang ingin disampaikan kepada interviewer. Jadi narasumber juga bisa menyarankan, oh hal ini yang penting, silahkan juga coba dikaji lebih lanjut, atau menurut saya ini penting, atau yang hal itu tidak penting gitu ya. Jadi bisa mendapatkan informasi tambahan yang awalnya melalui pertanyaan yang menjadi trigger, yang kemudian narasumber bisa menjelaskan secara lebih jauh. Keuntungan yang ketiga atau yang berikutnya adalah narasumber bisa dinilai dari tone-nya ya, dari gerak-geriknya, mimiknya. Jadi interviewer bisa menilai apakah penjelasan yang disampaikan oleh narasumber itu benar-benar penjelasan yang benar gitu ya, yang jujur ya. Dan juga ketika menjawab pertanyaan mungkin apa sorot matanya atau mimik mukanya, atau mungkin ada gerakan-gerakan tubuhnya yang mendukung atau justru juga yang kontras, yang sebaliknya. Nah, kita sebagai interviewer bisa menilai itu, dan nanti ketika menyajikan dalam bentuk laporan, kita juga bisa menyampaikan misalnya jawaban dari interviewee itu ya, atau narasumber itu sangat berkesan, sangat mendalam. Nah, jawabannya apa kita bisa laporkan, bisa ceritakan, tapi juga mimiknya ya, kejelasannya, atau kemudian mungkin ada sikapnya yang sedih atau yang sebaliknya yang membanggakan. Keuntungan berikutnya adalah yang melakukan interview atau interviewer itu bisa melakukan probing, bisa mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang dituju gitu ya, selama masih dalam koridornya, karena keinginan dari interviewer untuk mendapatkan jawaban dari narasumber. Misalnya narasumbernya menjawabnya belum terlalu jelas atau butuh lagi pendalaman, nah interviewer bisa menanyakan lagi. Dan juga interviewer kemudian bisa mengganti pertanyaan, atau interviewer juga bisa kemudian menambah pertanyaan baru gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, karena mendapatkan respon dari narasumber. Nah, interviewer juga bisa melakukan klarifikasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang salah paham, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, atau berlawanan, atau memang perlu diklarifikasi. Jadi ini
keuntungan dari proses interview. Nah, sekarang akan kita bahas tentang kerugian dari interview. Nah, yang pertama adalah kita butuh waktu ya. Butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang banyak, dan mungkin juga kita membutuhkan tim atau personal yang banyak gitu. Jadi di sini artinya harus invest waktu, menyediakan waktu. Karena interview biasanya minimum mungkin kalau 5 pertanyaan bisa juga 30 menit ya, atau bisa juga 1 jam. Nah, selain itu kalau misalnya jumlah narasumbernya banyak, walaupun memang logikanya bukan generalisasi ya, tapi kita ingin mengetahui lebih dalam. Tapi ini menjadi satu kerugian kalau kita misalnya harus mewawancarai 10 orang gitu ya. Anda bisa bayangkan 10 orang dengan setengah jam atau 1 jam gitu ya. Sedangkan waktu Anda terbatas dalam melakukan penelitian. Nah, ini merupakan satu kerugian dari interview. Kerugian yang kedua adalah nggak praktis kalau memang harus mewawancari banyak orang. Nah, memang kalau wawancara sebaiknya memang orang-orang tertentu ya, khusus. Jadi logikanya adalah kita membutuhkan orang-orang yang tertentu, yang khusus, yang spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang memang juga spesifik atau topiknya khusus. Tapi kalau misalnya itu wawancara dibutuhkan kepada 100 orang gitu ya, wah itu akan memakan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau katakanlah satu wawancara butuh waktu setengah jam atau 1 jam, bisa dibayangkan. Nah, tentu kalau mewawancarai banyak orang, jumlahnya seperti itu, mungkin diperlukan satu cara yang lain ya, bukan wawancara. Mungkin dengan survei atau mungkin dengan kuesioner. Kerugian yang ketiga, atau saya menyebutkan sebenarnya lebih pada tantangan ya. Wawancara itu membutuhkan satu skill tertentu. Nah, memang kalau interviewer itu baru belajar atau pemula, biasanya akan sangat kelihatan aneh ya, sangat lucu gitu. Ada daftar pertanyaan, ada 5 misalnya. Anda baca pertanyaan pertama, misalnya bagaimana pendapat Anda tentang X gitu. Nah, jadi sepertinya monoton ya. Nah, kemudian narasumber menjawab. Nah, karena kita belum memiliki kemampuan atau skill juga keterampilan yang cukup dalam wawancara, seringkali setelah menjawab, mendapatkan jawaban, ya sudah berhenti gitu. Padahal seringkali kita bisa memfollow up jawaban dari narasumber itu gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Awalnya memang kelihatan seperti aneh, lucu atau apa ya, istilahnya apa ya, tidak biasa gitu ya. Tapi kemudian lama-lama, mungkin setelah pertanyaan kedua, ketiga, atau setelah Anda melakukan banyak latihan untuk interview, ya, ketika penelitian Anda sudah semakin banyak, tentu Anda sudah semakin jago lah ya melakukan interview. Nah, juga perlu memperhatikan dari mimik orang, ya, gesture orang, tone orang menjawab. Nah, kita juga akan bereaksi. Bagaimana kita menyampaikan pertanyaan? Apakah dengan penegasan, atau kita dengan lebih halus, atau kita juga dengan mimik yang menyenangkan, yang bergembira gitu ya. Nah, ini memang perlu skill. Kerugian yang keempat adalah interviewer mungkin mengalami kesulitan untuk meringkas ya dari hasil interview itu gitu. Karena biasanya respon dari narasumber itu mungkin banyak ya, karena kita semangat juga bertanya, kemudian narasumbernya juga semangat menjawab, banyak hal yang ingin disampaikan, kemudian kita agak kesulitan. Sebenarnya jawaban ini mengarah ke pertanyaan yang mana gitu, misalnya begitu. Nah, tetapi kalaupun tidak demikian, yang tadinya hanya 3 pertanyaan, ya, tapi kemudian berkembang menjadi berapa? 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan karena memang topiknya menarik. Nah, di situ seringkali informasi yang diberikan tuh agak melebar atau ada informasi-informasi baru. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan kerugian sebelumnya, kita butuh skills juga. Skills tidak hanya untuk wawancara, tapi juga skills untuk kita kemudian meringkas atau merangkum. Walaupun kemudian kita bisa belajar, ada beberapa piranti lunak yang mendukung proses transkripsi ini atau proses untuk kemudian kita mendapatkan ide-ide ini ya. Jadi Anda bisa melakukan transkripnya, kemudian diketik ya, kemudian dia masukkan ke dalam satu piranti lunak tertentu, kemudian Anda bisa memilih beberapa kata-kata kunci gitu yang kemudian nanti hasilnya akan merujuk kepada mengelompok pada beberapa kata kunci itu.
kerugian yang terakhir adalah kemungkinan munculnya bias gitu ya. Bias itu muncul dari interviewer, dari kita yang bertanya, atau karena situasi gitu juga, atau juga karena narasumbernya gitu ya. Nah, tapi menurut saya ketika kita wawancara memang kemungkinan bias itu ada ya, tapi saya yakin bahwa penelitian kualitatif salah satu kekuatannya adalah di subjektivitas itu gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita ketika melakukan wawancara benar-benar menyajikan atau menyampaikan pertanyaan sesuai topik yang kita inginkan, sehingga kita menghindari hal-hal yang di luar itu. Sekecil mungkin ya, memunculkan dalam tanda kutip biasnya itu tadi. Misalnya kalau situasinya apakah karena memang situasinya genting gitu sehingga jawabannya juga menjadi genting gitu ya, atau situasinya sebenarnya bercerita tentang sesuatu yang menyedihkan gitu ya, suatu tragedi, tapi karena wawancaranya dalam situasi pesta gitu ya, sehingga jawabannya lain. Nah, ini yang dinilai sebagai satu bias tertentu. Nah, itu tadi beberapa kerugian ya yang mungkin muncul ketika melakukan interview. Nah, tentu bagaimana sekarang caranya, yang paling penting adalah tips saya adalah kuasai materi pertanyaan dengan baik. Itu pasti ya. Topik penelitiannya kemudian Anda buat daftar pertanyaannya gitu. Nah, daftar pertanyaannya ini juga harus fleksibel ketika mendapat respon atau jawaban dari narasumber. Mungkin Anda bisa mengembangkan pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin Anda tidak perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena sudah di cover di pertanyaan sebelumnya. Nah, ini menjadi penting. Yang kedua adalah skills Anda ya, kemampuan untuk menginterview orang, mengajukan pertanyaan, dan juga menilai orang dalam situasi yang tepat dan cepat gitu ya. Respon mereka seperti apa, mimiknya seperti apa, gesturnya seperti apa, tone-nya seperti apa gitu ya. Mungkin ketika kita wawancara dia tiba-tiba marah gitu. Nah, kita juga harus kemudian bisa menurunkan tone kita misalnya gitu, menyesuaikan, atau kita melakukan secara persuasif. Nah, skills lain yang dibutuhkan adalah membuat ringkasan atau transkripsi dari hasil wawancara dengan baik, dan menilai atau mengumpulkan hal yang penting ya, mengelompokkan hal yang penting, kemudian menggunakan itu sebagai data untuk analisis lebih lanjut. Nah, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan wawancara, keuntungan dan kerugian. Nah, kalau Anda melihat bahwa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like ya video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like juga ya, dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Nah, simak juga video-video saya lainnya ya, tentang skripsi, tentang ujian skripsi, bahkan tentang melanjutkan pendidikan ya, maupun hal-hal lain berkaitan dengan sukses di pendidikan tinggi. Sampai ketemu, semangat para pejuang skripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.